Bismillahirrahmanirrahim. Permusuhan manusia dengan setan ini tidak akan pernah berhenti, ya. Karena iblis ini beranggapan bahwa penyebab dia diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat Allah, maksudnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilaknat itu dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Itu penyebabnya adalah bapak kita yaitu Adam. Itu yang membuat dia sakit hati. Tadi dia enak-enak di surga, ya, bersama para malaikat, menikmati kenikmatan di surga. Gara-gara ada makhluk yang namanya Adam ini membuat dia ini jengkel, iri hati, ya, muncul sombong dan lain sebagainya. Akhirnya dia yang tadi enak, nyaman tinggal di surga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat, diusir dari surga. Itu gara-gara bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Maka dia sakit hati kepada Adam alaihissalam ini dan bersumpah akan selalu menggodanya dan anak keturunannya sampai hari kiamat nanti, ya, seperti itu. Itu masalahnya, dia sakit hati sama Adam, gara-gara Adam dia ini terusir dari surga, ya, sehingga dia harus menuntut balas kepada Adam, ya, dan kepada anak cucunya. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Surat Al-Isra ayat 62. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil saja. Ya. Ngelama kan ini, ya. Ngelama kepada Allah. Coba terangkan kepadaku, ya Allah, inikah orang yang lebih engkau muliakan daripada aku? Kalau dalam ayat yang lain, ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada dia, daripada Adam, ya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah, ya. Tapi tauhidnya kan luar biasa, ya, tauhid rububiyah, ya. Engkau yang menciptakan, engkau ciptakan aku, ya. Berarti kan dia ini mengakui Allah adalah pencipta, ya. Dan dia juga berdoa, ya, minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku tangguh sampai hari kiamat, hari kebangkitan, mereka dibangkitkan. Saya akan mengganggu, dan dituruti sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan, iblis saja berdoa minta sama Allah. Kok ada manusia minta sama setan? Ya, iblis saja mengakui penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, ya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dia ini sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah, disuruh sujud tidak mau sujud, malah dia ini membantah, ya. Kalau dalam ayat ini, terangkan kepadaku, ya Allah, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Loh, kan kurang ajar kan, ya. Sekiranya engkau memberi untukku, ya, memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, ya. Dan Allah kabulkan, dia akan ditangguhkan umurnya ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu kita fahami bersama, ya, bahwa setan itu adalah musuh, jangan sampai kita menjadikannya sebagai teman, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui, ya, mengenali, ya, strategi daripada setan ini, ya. Strateginya bagaimana, ya? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara kita menghindarinya, ya, mewaspadainya, ya, seperti itu. Sama lah kalau seseorang itu mau kalau mau bertarung kan, dia harus mengetahui lawannya ini apa, ya. Yang jurus andalannya apa, bagaimana strateginya dan sebagainya. Kita ini setiap saat diganggu sama setan, ya. Setan itu tidak pernah tidur siang, tidak pernah, terus saja mengganggu, ya, begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata setan ini memiliki targetnya itu ada dua.
ya. Target jangka panjang dan target jangka pendek, ya. Jadi sama seperti manusia, punya target jangka panjang, punya target jangka pendek. Target jangka panjangnya apa? Setan itu satu-satunya target jangka panjang yang akan direalisasikan oleh setan itu adalah berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mencampakkan manusia ke dalam neraka dan menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi semua setan, ya, itu punya target bagaimana agar manusia ini masuk ke dalam neraka dan tidak masuk ke dalam surga. Itu target jangka panjangnya dia. Untuk apa? Untuk bersama mereka. Kok enak saya masuk neraka sendiri, kamu masuk surga. Wong saya dikeluarkan dari surga ini gara-gara bapakmu, ya. Maka dia sudah tidak bisa masuk surga, ya. Jadi keliru kalau ada iblis, apa? Dikatakan iblis itu masuk surga, ya. Karena tauhidnya bagus tadi. Tauhidnya kan dia mengakui Allah penciptanya, dia juga berdoa kepada Allah, dia tidak mau sujud kepada Adam, dia hanya mau sujud kepada Allah. Beri tauhidnya bagus kan iblis, kata sebagian orang. Maka dia pun masuk surga nanti. Tidak benar itu, ya. Allah katakan iblis ini tempatnya di neraka nanti, ya. Maka dia karena sudah jelas tempatnya itu di neraka, dia hanya mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan Bani Adam ini supaya bersama dia, ya. Maka Allah katakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam surat Fatir ayat 6. Jadi setan itu kata Allah hanya mengajak golongannya. Golongannya siapa? Yang mau dibujuk sama dia, yang mau disesatkan sama dia, yang mau bergabung dengan dia. Itu golongannya setan. Itu akan apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Setan hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, tinggal kita mau ndak jadi golongannya. Ketika setan mengganggu agar kita ini menjauh dari agama yang benar ini, mau ndak kita? Kalau mau ya akan menjadi golongannya, nanti akan berkumpul. Ya. Tapi kalau kita ndak mau, kita tahu wah ini tipu daya setan. Ya. Saya kok disuruh begini kan. Nah, ndak mau dia, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu target jangka panjang dari setan, ya. Bagaimana semua manusia ini kalau bisa semuanya masuk ke dalam